Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat Tuhan, belajar kasih-Nya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan, hidup saling mengasihi, seperti Engkau mengasihi kami. Ajari kami kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Kami mengucap syukur, kami menerima kasih-Mu, dan kami ada di dalam kasih-Mu. Dan saat ini kami mau meneladani kasih-Mu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya melanjutkan 1 Korintus pasal 13. Kali ini ayat 4-7, penguraian daripada kasih. Dan akan saya uraikan sampai beberapa hari ke depan. Baik,
Kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, sesudah mengajar kasih sebagai dasar dan cara menggunakan karunia-karunia rohani, Paulus sekarang menjelaskan karakteristik dari kasih Kristiani itu, memaparkan bagian demi bagiannya. Nah, sebelum membahas karakteristik daripada kasih secara detail, kita perlu menarik beberapa poin penting dalam hal ini. Yang pertama, kasih itu bukan sekedar perasaan. Paulus tidak memberikan nasihat untuk sekedar memiliki kasih, tetapi untuk mendemonstrasikan kasih itu. Kasih dalam bentuk sikap dan tindakan. Hal ini terlihat dari pemilihan 15 kata kerja, bukan kata sifat dari kasih itu. Ya, yang baru saja kita baca tadi. Kasih lebih daripada sekedar romantisme atau manipulasi perasaan. Kasih itu hanya dapat diukur melalui apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi tindakan yang konkret. Yang kedua, kasih itu bersifat pasif dan aktif. Ternyata kasih itu ada dua sisi. Di satu sisi ada hal-hal tertentu yang harus dihindari karena bertentangan dengan kasih itu sendiri. Di sisi lain ada beberapa hal yang harus dikejar justru karena selaras dengan kasih itu. 15 definisi kata kasih, karakteristik kasih menunjukkan ada kapan kita harus pasif, kapan kita harus aktif, bagian daripada kasih itu. Sebagian orang hanya berpuas diri dengan salah satu aspek kasih itu. Kalau tidak pasif, aktif. Tapi ternyata kasih itu membutuhkan kegenapan keduanya. Dari sisi pasifnya, contohnya, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Diam karena percaya, diam, tenang, menunggu karena mengasihi. Demikian juga yang aktif banyak sekali. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu bersukacita karena kebenaran dan yang lain-lain. Dan bagian yang ketiga, kasih itu bersumber dari Allah. Seperti yang akan dijelaskan dalam bagian-bagian selanjutnya, karakteristik dari kasih semua mencerminkan apa yang Allah lakukan terhadap kita. Itulah yang menunjukkan kasih itu bersumber dari Allah. Allah bukan hanya menuntut, namun juga memberikan teladan apa yang Ia lakukan terhadap kita. Untuk menjadi dasar dan keharusan bagi kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kasih Allah bukan untuk dinikmati saja, melainkan juga untuk diikuti dan dibagikan. Nah, sekarang saya mau membahas karakter kasih yang pertama, yaitu sabar. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, makroteimei, sebuah kata kerja dalam bentuk present tense.
Karena itu sebaiknya diterjemahkan terus-menerus bersabar. Ini bukan hanya kata sifat yang seolah-olah hanya orang-orang tertentu yang cenderung tidak mudah marah yang bisa menunjukkan karakter ini. Ini adalah kata kerja. Artinya ini sesuatu yang harus kita upayakan, tentu dengan pertolongan Tuhan. Bukan sesuatu yang dari awal memang melekat pada diri kita. Bukan sesuatu yang orang katakan, oh memang dia itu orangnya penyabar. Artinya, karakter ini harus dimiliki setiap anak Tuhan. Kata sabar di dalam Alkitab digunakan dalam dua konteks, yaitu sabar dalam penderitaan dan sabar terhadap kesalahan orang lain. Dalam konteks yang pertama, kata ini berarti tabah, tekun. Artinya dalam penderitaan kita mesti tabah, tetap tekun. Sedangkan dalam konteks yang kedua, terhadap kesalahan orang lain, itu berarti kita tidak boleh mudah marah. Banyak ayat-ayat pendukungnya ya, 1 Petrus 5 ayat 14, 2 Petrus 3 ayat 9. Di antara kedua makna ini, Paulus sesuai dengan situasi jemaat Korintus di mana surat ini disampaikan, tampaknya lebih menekankan arti yang kedua. Karena itu, tentang kesabaran dalam arti bertahan dan bertekun akan dibahas di bagian selanjutnya, ya. Ada di ayat 7 nanti. Di tengah situasi jemaat yang rentan terhadap perselisihan, Paulus menasihatkan mereka untuk menahan diri dari kemarahan. Perbedaan pendapat tidak boleh berujung pada pertikaian. Pihak yang kuat harus belajar menerima pihak yang lain. Teguran kepada mereka yang bersalah tidak boleh meniadakan kesabaran. Paulus sendiri memberikan teladan ini dalam pelayanannya dan menasihati orang lain untuk mengikuti teladan itu. Bagaimana kita bisa menjadi sabar? Rahasianya adalah yang pertama, menyadari kehidupan kita sebagai hasil dari kesabaran Allah. Bapak Ibu, coba renungkan, jika bukan karena kesabarannya, kita tidak akan bisa hidup, apalagi menikmati pertobatan di dalam Dia. Allah berlaku sabar terhadap orang-orang yang berdosa supaya mereka peroleh kesempatan untuk bertobat. Roma 2 ayat 4, Roma 9 ayat 22. Semakin kita mengakui keberdosaan kita yang besar, semakin besar pula kesabaran Allah terlihat di mata kita. Firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi jika kita mengakui kesabaran Allah yang menakjubkan di balik kehidupan kita sekarang, mengapa kita kurang bisa bersabar terhadap mereka yang bersalah kepada kita? Jika kita menyadari ini, kita akan lebih bisa bersabar menghadapi orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, untuk dapat bersabar adalah dengan kita memiliki kedekatan diri dengan pribadi Allah Roh Kudus. Kesabaran adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Bapak Ibu, secara naluri memang kita cenderung tidak sabar, bukan? Situasi hidup juga sering mengikis kesabaran kita. Oleh sebab itu hanya dengan penyerahan diri dan
dekat dalam pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bersabar. Izinkan Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kita, menumbuhkan karakter ini, melatih kita. Beri keleluasan dia memimpin, maka dia menyatakan buah kesabaran dalam diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Engkau berkati. Pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu tentang kasih yang kami harus hidupi. Kasih bukan perasaan, tetapi sebuah tindakan yang konkret. Kasih kadang kami harus menahan diri, kadang kami harus aktif mengejar. Kasih berasal dari Allah. Saat kami menghidupi kasih, kami menghidupi karakter Allah. Kami menyatakan sifat dan karakter Allah. Dan hari ini kami mau belajar tentang kesabaran. Untuk kami bisa lebih bersabar terhadap orang-orang yang bersalah kepada kami. Terhadap situasi keadaan yang mungkin kurang baik bagi kami. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama dengan Allah. Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan, yang memampukan kami menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami atas segala pergumulan hidup kami. Sebaliknya bagi orang-orang yang bersalah kepada kami, kami akan menjadi berkat bagi mereka. Mendoakan mereka supaya dalam pertobatan dan mereka pun boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan secara khusus hari ini kami berdoa untuk penghidupan daripada umat Tuhan. Untuk pekerjaan kami, limpahkanlah berkat-Mu Tuhan. Rezeki-Mu atas usaha pekerjaan yang Kau percayakan. Berkati tangan-tangan daripada umat-Mu, sehingga apa yang kami buat kerjakan menjadi berhasil, membawa hasil yang terbaik. Berkat Tuhan dinyatakan, dan itu mencukupkan kami, dan kelimpahan yang Kau berikan untuk kami dapat mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Dan kami boleh menjadi contoh, teladan, kesaksian bagi dunia bahwa Tuhan memeliharakan umatnya, Tuhan memeliharakan anak-anaknya, hamba-hambanya, oleh rezeki yang daripada-Mu. Dan ajari kami menabur di tanah yang subur, yaitu menabur dalam pelayanan, menabur kepada pekerjaan yang bernilai kekekalan atas benih yang Engkau telah beri melalui rezeki-Mu. Ajar kami taat dalam persepuluhan kami, menyisihkan bagian untuk sedekah bagi yang berkekurangan, dan mendukung pekerjaan Tuhan, dan mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan. Maka berkat-Mu tak akan berhenti, seperti firman-Mu mengatakan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi umat-Mu. Kami percaya akan firman-Mu. Genapilah Tuhan. Kami mengambil bagian untuk mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat bekerja, menuai berkat Tuhan dan menjadi berkat. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.